Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Riananda dengan NIM 2304030019 dari kelas MBS 5A. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang mata kuliah kita, khususnya mengenai dua konsep utama, yaitu jaringan sosial atau social network dan budaya elektronik atau e-culture. Nah, gampangnya e-culture atau budaya digital itu adalah cara hidup baru yang muncul karena adanya internet dan teknologi. Nah, ini bukan cuma soal cara kita bicara, tapi cara kita juga belajar, cara kita belanja, sampai cara kita melihat dunia. Nah, social network atau media sosial adalah tempat atau arenanya. Nah, disinilah budaya baru itu tumbuh dan berkembang. Jadi dampaknya ke kita masyarakat modern itu jelas besar sekali. Nah, kita jadi generasi yang selalu terhubung. Nah, ini menciptakan cara bergaul, cara berbisnis, dan cara hidup yang benar-benar baru. Nah, semua ini dimulai dari sejarahnya. Nah, dulu itu internet itu kaku. Nah, kita itu cuma bisa baca info. Titik baliknya itu ada di era web 2.0. Nah, di mana internet itu bisa jadi interaktif dan kita bisa jadi berpartisipasi. Nah, dari sinilah media sosial itu lahir. Mulai dari era Friendster, lalu muncul Facebook, Twitter, era visual Instagram, sampai sekarang era video pendek TikTok. Nah, poin pentingnya adalah kita ini jadi bergeser dari yang tadinya cuma konsumen informasi, sekarang kita semua ini bisa menjadi pencipta konten. Nah, karena kita semua jadi pencipta konten, kita ini bisa jadi berkumpul secara online. Nah, inilah yang disebut sebagai komunitas virtual. Nah, bedanya apa sama komunitas di dunia nyata? Jadi kalau komunitas luring atau offline itu butuh tatap muka. Jadi ikatannya itu biasanya itu lebih kuat. Kemudian kalau komunitas daring atau online itu lebih fleksibel, yang tidak terikat tempat. Jadi bisa bertatap muka di lain tempat, tapi seringkali anonim dan ikatannya itu lebih cair. Nah, di dalam komunitas online ini otomatis terbentuk peran. Ada namanya admin atau moderator yang mengatur, ada anggota aktif yang meramaikan, dan ada juga lurkers atau pengamat pasif yang lebih banyak diam atau mengamati. Contohnya itu banyak, seperti komunitas game online, forum diskusi, ataukah fandom K-pop. Nah, komunitas ini, terutama yang membahas hobi atau produk, ternyata punya dampak besar ke caranya kita berbelanja. Nah, ada dua hal besar yang mengubah cara kita berbelanja. Yang pertama itu e-commerce. Nah, belanja ini jadi sangat praktis. Nah, yang ini yang membuat kita itu konsumen jadi lebih kritis, karena kita jadi gampang membandingkan harga dan membaca reviewnya produk yang akan kita beli. Kemudian itu ada ekonomi kreator atau influencer. Nah, ini adalah fenomena di mana individu itu bisa memengaruhi keputusannya pembelian. Nah, kita sekarang itu cenderung lebih percaya sama rekomendasinya personalnya dari influencer daripada di iklan TV. Nah, hasilnya perilaku konsumsi kita ini berubah total. Keputusan membeli kita sekarang itu sangat dipengaruhi oleh reviewnya orang lain kayak influencer tadi, dan kita jadi gampang belanja impulsif karena terus menerus melihat konten yang relevan dengan kita. Jadi kalau kita simpulkan, ketiga materi ini saling terhubung. Nah, sejarah media sosial ini mengubah kita dari yang konsumen pasif jadi konten kreator. Kemudian sebagai konten kreator, kita ini membentuk komunitas virtual. Nah, dengan aturan dan perannya sendiri atau masing-masing. Nah, komunitas ini ditambah e-commerce dan influencer menciptakan ekonomi digital baru yang mengubah total cara kita berbelanja. Dengan memahami alur ini membantu kita jadi lebih kritis di era digital sekarang ini. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.